Kecelakaan di perlintasan kereta api seringkali terjadi. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Semua itu karena kelalaian manusia itu sendiri. Namun ada sebagian warga yang menganggap bahwa kecelakaan di perlintasan kereta api ini mengandung hal-hal yang ganjil atau mistis. Dan semua itu karena ulah hantu penunggu yang berada di perlintasan kereta api, yang konon dikenal dengan sebutan setan budak. Lalu dari mana asal-usul setan budak tersebut? Dan seperti apa? Berikut ulasannya. Selamat menyaksikan. Usut punya usut, ternyata. Istilah setan budak muncul setelah adanya kecelakaan pada tahun 1987 di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, atau yang dikenal sekarang sebagai tragedi Bintaro 1, yang dimana dalam tragedi tersebut menewaskan 156 orang, dan tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat kelam dalam dunia perkereta apian di Indonesia. Dan sejak itulah muncul isu atau mitos mengenai setan budak di sekitaran rel kereta api tersebut. Yang konon, setelah kejadian tragedi pada waktu itu, di sekitar perlintasan kereta api tersebut sering terjadi hal aneh. Yang dimana ketika ada kecelakaan berupa orang yang tertabrak kereta, korban tersebut sebelumnya terlihat kebingungan, seolah-olah tidak mendengar apa-apa dari suasana sekitarnya. Karena sering terjadi kecelakaan seperti itulah, maka muncul istilah setan budak oleh warga di sekitaran rel kereta api, yang dimana istilah atau mitos setan budak ini mulai menyebar ke masyarakat dan ke tempat yang lainnya. Konon setan budak ini merupakan penyebab dari sering terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Penamaan setan budak ini sendiri karena setan ini mengganggu dengan cara menutup telinga korbannya pada saat melintas di rel kereta api, sehingga orang tersebut tidak dapat mendengar dan terlihat kebingungan pada saat ada kereta api yang melintas di dekatnya. Lalu bagaimana wujud setan budak ini? Dikutip dari halaman okezone.com, seorang wanita indigo yang bernama Furi Harun mengungkapkan bahwa wujud setan budak itu berwujud sebagai pria, bertubuh pendek sekitar 140 cm, dengan tubuh agak gemuk berkepala botak. Lalu setan budak tersebut cenderung mengganggu orang-orang yang melintasi rel, yakni orang yang dalam keadaan setengah sadar, sedang melamun, pikirannya tidak fokus ketika pada saat melintas di perlintasan kereta api. Jadi perlu diingat bahwa kecelakaan di perlintasan kereta api bukanlah kesalahan setan atau jin, melainkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Karena sejatinya di dunia ini, setan hanya berupaya menggoda manusia agar terjerumus ke dalam kelalaian, dengan berakhir dengan sebuah kesalahan. Dan juga tidak ada roh-roh manusia yang bergentayangan akibat kecelakaan. Karena setiap roh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, begitu lepas dari jasadnya pada saat kematian, roh tersebut berada di suatu tempat, yang dimana tempat tersebut berada di alam barzah, yaitu suatu alam atau tempat pembatas antara dunia dengan akhirat, dan menjadi tempat persinggahan sementara bagi setiap orang yang sudah meninggal sampai dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Jadi yang bergentayangan itu bukanlah roh atau arwah orang yang sudah meninggal, tapi setan atau jin kafir yang sedang bergentayangan dalam wujud menyerupai orang yang sudah meninggal. Karena golongan bangsa setan atau jin mempunyai kelebihan untuk bisa berwujud menyerupai manusia, hewan,
dan bentuk-bentuk yang lainnya. Dan hanya Rasulullah lah yang tidak bisa diserupai oleh setan. Misteri setan budek ini mungkin akan terus menjadi cerita atau mitos yang menakutkan. Namun setan sendiri takut kepada orang yang selalu beriman serta waspada. Dan sebaliknya, setan akan selalu berani menakut-nakuti kepada orang yang penakut dan lemah imannya. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan serta keimanan yang kuat, agar tidak dapat mudah jatuh dalam kelalaian yang dapat menjerumuskan dalam suatu kesalahan. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selalu jaga kesehatan dan utamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.